baik, selamat siang, selamat pagi, sahabat Hermina. Bertemu lagi dengan saya Sinta di acaranya podcast Rumah Sakit Hermina. Kali ini sahabat Hermina ya, kita akan membahas yang tentunya sangat-sangat penting ya. Dan memang ini biasanya terjadi rata-rata hampir sama setiap orang, dokter ya. Kali ini kita akan membahas mengenai penyakit di sekitar lambung ya. Orang-orang sih biasanya dok bilangnya, ada yang bilang GERD, kemudian ada bilang mah ya, gitu ya. Jadi kita bahas aja ya untuk saat mengenai mitos atau fakta ya dok ya. Baik. Ya, antara si mah dan GERD ya dok ya. Kali ini sahabat Hermina, saya bersama dengan narasumber spesial, bersama dengan Dr. Muhammad Firdaus Kamil ya. Kenal. Oke ya, dok. Ini ya untuk si mah sama si GERD ini ya. Betul. Ada yang bilang mah dan ada bilang GERD juga. Betul. Ya, sebenarnya ini sama nggak sih? Iya, jadi memang ini topik menarik ya. Jadi memang sering disalahartikan atau mungkin malah disamakan. Padahal memang mah ataupun GERD ini sendiri itu memiliki yang dari nama sudah berbeda. Jadi dari gejala kemudian dari penyebab itu mah dan GERD itu ada dua hal yang sangat berbeda. Nah, jadi mungkin saya coba sedikit jelaskan, ya kan, untuk mah itu apa ataupun GERD itu gimana sih. Jadi yang memang mah dan GERD ini itu selalu rutin dikeluhkan oleh banyak pasien, ya. Sering sekali saya jumpain, dok, saya ini mah ya, dok, saya ini GERD ya. Apa sih itu mah ataupun GERD? Jadi yang pertama, kalau dari definisinya itu sendiri, mah ini sering kita sebut juga dengan dispepsia. Ya kan? Kemudian dispepsia itu apa sih artinya? Dis itu artinya tidak menyenangkan. Pepsia artinya pencernaan. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem pencernaan yang tidak nyaman, tidak mengenakan. Apa aja biasanya? Mulai dari ulu hati, mual, muntah, kembung, ya kan, sendawa. Nah, itu merupakan suatu kumpulan gejala. Jadi sering disebut dengan sindrom. Nah, dispepsia ini sendiri nantinya ada yang bersifat fungsionalis ataupun yang bersifat organik. Kemudian untuk GERD ini sendiri, nah GERD ini sendiri itu merupakan suatu penyakit di mana diakibatkan oleh ada gangguan dari dari anatomis dari tubuh kita, ada namanya sphincter esophagus bagian bawah, yang dimana itu nantinya akan mengakibatkan terjadinya gangguan aliran balik dari isi kandungan ke esophagus. Nah, inilah yang nantinya akan menimbulkan gejala-gejala dari GERD itu sendiri. Oke, baik ya. Jadi sudah mulai terbuka ya. Ternyata berbeda ya dok ya. Berbeda. Ya, berbeda gejala juga mungkin ya. Seperti itu ya, sahabat Hermina. Jadi memang tidak bisa disamaratakan ya. Mitos atau fakta itu adalah sama atau tidak? Tentu tidak. Ya, berbeda ya. Untuk tahu gimana hal ini apa sih perbedaannya gitu ya, yang terjadi setiap individu kan berbeda ya dok ya. Ya, untuk memastikan ya memang harus periksa dulu ya dok ya. Diperiksakan terlebih dahulu, nanti disesuaikan dengan keluhannya mungkin dokter ya. Nah, untuk pengobatannya nih dok ya, biasanya tahap apakah ada grade-grade-nya nggak dok untuk si penyakit ini gitu? Ada grade 1 misalkan bisa untuk rawat jalan ya. Nah, yang grade berapa gitu yang memang harus membutuhkan untuk rawat inap? Iya, jadi memang untuk pengobatan dari GERD atau mah ini sendiri, yang pertama itu dari tujuan pengobatan GERD dan mah ini tentu berbeda. Kalau mah ini sendiri tujuannya adalah dimana kita untuk mengurangi, ya kan, mengurangi jumlah dari sekresi asam lambung biasanya. Nah, ataupun mungkin dari mah ini sendiri, kalaulah dia memang disebabkan oleh dispepsia yang bersifat organik, itu kita tujuannya apa? Biasanya menimbulkan luka, ulkus ataupun luka. Nah, itu yang kita obatin. Kemudian sedangkan GERD ini sendiri, nah itu kita tujuannya adalah dimana kita berusaha untuk memperbaiki bagaimana kerja dari sphincter esophagus pada bagian bawah itu. Nah, kemudian ada beberapa tahap dalam pengobatan. Tentunya sebelum kita melakukan pemberian terapi pengobatan pada pasien, tentu kita melakukan yang namanya mulai dari anamnesa. Ya kan? Anamnesa itu biasanya tuh pasien sering ditanyain sama dokternya gejalanya apa. Biasanya yang paling khas perbedaan antara GERD dan mah
kalau pada Mas sering itu nyeri pada di ulu hati, nyeri ulu hati, mual, muntah, kembung. Sedangkan pada GERD khasnya itu sering mereka mengeluhkan rasa terbakar di dada, perih di dadanya itu. Kemudian kita lakukan yang namanya pemeriksaan fisik. Nah, seperti saya bilang tadi, mulai dari ada nyeri tekan epigastrium, nyeri ulu hati. Kemudian pemeriksaan penunjang lainnya, bisa kita lakukan pemeriksaan lab darah, kemudian bisa kita lakukan pemeriksaan, ada yang dikenal dengan yang namanya endoskopi, kemudian tujuan akhirnya ada pengobatan. Nah, pengobatan ini sendiri tentunya ada yang secara medikamentosa dengan obat-obatan, dan bahkan ada dengan menggunakan operasi. Kapan kita perlu melakukan yang namanya operasi? Yang pertama, jika medikamentosa kita gagal, ya kan? Yang kedua, menimbulkan tanda-tanda akut seperti pendarahan, ya kan? Kemudian bisa menimbulkan yang namanya kalau keadaan kronik, menimbulkan keganasan. Nah, itu mulai kita melakukan yang namanya tindakan yang lebih invasif, seperti tindakan operasi. Oke, baik. Begitu ya, sahabat Hermina, sangat jelas sekali dokter ya. Jadi mungkin kita sudah tahu ya di sini ya perbedaan dari GERD dan MAH ya. Nah, dari memang segi keluhan pun berbeda ya dok ya. Nah, tentunya untuk penanganannya pun secara tepatnya juga berbeda ya dok ya. Yang tadi sesuai dengan obat-obatannya pun mungkin akan berbeda ya dok ya, seperti ini. Baik sahabat Hermina, kayaknya waktu kita sudah panjang banget ya. Baik. Nah dok, ada pesan mungkin untuk sahabat Hermina di rumah mengenai GERD sama MAH ini? Iya, jadi pesannya yang pertama, jangan abaikan ya, jangan abaikan penyakit seperti MAH ataupun GERD. Kemungkinan nampaknya simple, saya hanya nyeri ulu hati saja, saya hanya mual saja. Pastikan diperiksa ya ke tenaga medis bahwasannya itu memang apa sih penyebab utamanya. Kemudian jika sudah terkena MAH ataupun GERD, pola makan, gaya hidup itu harus benar-benar diperhatikan. Dan jangan lupa satu lagi, itu tadi terapinya, obatnya itu harus sesuai dengan anjuran dokter juga. Oke, baik. Kita akhiri saja untuk podcast kita hari ini. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Bye.